Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk bertatap muka secara virtual ya. Tadinya saya mau secara secara tatap muka secara normal di kelas, namun karena ada suatu hal, jadi kita pada hari ini tatap mukanya secara virtual, namun tidak mengurangi ya nilai perkuliahan kita pada hari ini. Saudara, jadi sebentar lagi kita akan masuk ke UAS, ujian akhir semester ya. Kalau tidak salah itu UASnya pertengahan Juli ya, benar? Pertengahan Juli? Iya Pak, Iya. 15 Juli. Berapa? 15 Juli. Ya. Iya, nah, tanggal 15. Ya, jadi saudara, Anda sudah harus mempersiapkan diri untuk UAS ini ya. Dan saya berharap apa yang sudah kita bahas itu yang Anda kuasai. Dan saya juga ingin Anda betul-betul mempraktikkan materi-materi yang sudah Anda peroleh, baik itu melalui ya virtual, melalui tatap muka secara langsung, ataupun melalui video pembelajaran yang ada di YouTube Dalman UML. Saya kira ini sangat penting bagi Anda untuk mempraktikkan langsung materi-materi yang sudah Anda kuasai ya, karena tanpa praktik berbicara kita itu tidak akan terampil gitu. Jadi orang yang terampil berbicara itu karena biasa berbicara, ala bisa karena biasa gitu ya. Nah, oleh sebab itu saudara, pada hari ini saya ingin kembali untuk mengajak Anda latihan berbicara. Nah, untuk kemarin saya sudah menyampaikan pada Anda agar Anda itu bisa membuat video ya, tentang video direkam. Jadi tentang apa kemarin itu, yang pertama itu Anda bisa berpidato ya, yang kedua bisa saja secara perorangan, itu kemudian bisa bernegosiasi secara perorangan, kemudian bisa berwawancara, ini minimal 2 orang yang berwawancara, dan juga bisa kemarin satunya lagi berdebat Pak. Berdebat ya, berdebat minimal 2 orang untuk berdebat. Nah, baik. Oleh sebab itu hasil video Anda itu bisa Anda kirim. Kemarin tuh pukul 3 ya saya minta videonya itu. Jadi ada kawan Anda yang merekam, sudah mengirim semua itu. Sudah belum? Sudah dikirim semua ke email saya? Sudah Pak. Sudah, alhamdulillah ya. Ya. Nanti kalau sudah dikirim akan saya nilai. Jadi saudara, pada hari ini kita berlatih untuk mereportase berita ya. Jadi Anda saya minta dapat mereportase berita. Berita apa saja silakan. Misalnya itu Anda menyampaikan berita kondisi Lampung saat ini bisa jadi ya, ataupun Anda menyampaikan berita tentang persiapan mahasiswa menghadapi ujian semester. Bisa jadi Anda juga menyampaikan berita, reportase berita tentang kondisi Indonesia saat ini, ataupun Anda bisa menyampaikan berita tentang ya pasca COVID-19, lalu Anda pun bisa menyampaikan ya berita apa saja, termasuk berita-berita hiburan, ataupun olahraga, atau juga bisnis ya, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pada hari ini saya ingin Anda sudah mulai mengonsep langsung di memori Anda, langsung dikonsep. Jadi Anda bisa mereportase berita secara spontanitas ya pada kesempatan ini. Nah, oleh sebab itu saya minta yang mengawali reportase berita ini, jadi Anda itu seolah-olah
menyampaikan berita. Jadi bisa saja Anda itu membaca berita ya. Bisa membaca berita, tapi kalau memang Anda belum sempat menulisnya, langsung Anda sampaikan secara lisan tanpa melihat teks lagi, kalau misalnya tidak sempat menulisnya ya, untuk menyampaikan berita ataupun kondisi yang sedang Anda lihat pada saat ini, yang Anda jadikan sebagai berita Anda gitu. Ya, saya mulai dari siapa ini ya. Coba makanya tolong di on-kan semua videonya ya. Saya mulai dari ketua kelasnya saja, dari Akbar. Silakan Akbar, Anda duluan yang akan mempraktikkan reportase berita. Bisa jadi berita yang Anda ambil dari Pondok Pesantren Darul Arkom Natar misalnya dan sebagainya. Ya, silakan. Untuk yang disampaikan bebas Pak ya. Bebas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Akbar Ramadhani dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Siang hari ini saya akan menginfokan kepada rekan-rekan bahwa Kota Bandar Lampung telah menyelesaikan kegiatan O2SN tingkat kota pada tanggal 28 Juni tahun 2022 di Padepokan IPSI Pemprov Bandar Lampung. Yang mana kegiatan itu diikuti oleh 15 SD se-Kota Bandar Lampung dan 14 SMP se-Kota Bandar Lampung. Yang mana kegiatan itu dijuarai oleh tingkat SMP dijuarai oleh SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung, yaitu Putra dan Putri atas nama Tito dan Arum Wangi. Sedangkan di tingkat SD-nya dijuarai oleh Kecamatan Rajabasa dan Langkapura. Baik, itu saja laporan dari kegiatan ODSN tingkat kabupaten kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Selanjutnya saya minta Mbak Saidah, silakan Anda sampaikan berita yang bisa Anda sampaikan pada hari ini. Ya. Anggap saja Anda pembaca berita, tapi secara spontanitas ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, sedang di dalam perjalanan menuju rumah sakit. Baik, di sini Saida melaporkan bahwasanya hari ini di pondok kami, di Pondok Darul Pala sedang melakukan ujian pondok, di mana ujian tersebut sedang berjalan dengan kondusif dan tidak ada kendala sedikit pun. Berapa potongannya? Sampaikan saja berita yang ada di belakang itu. Karena kita menuju rumah sakit, apa yang terjadi? Ini mungkin Saida yang sekarang ya Pak ya. Ya, baik. Di sini menuju rumah sakit Urip, yaitu menengok orang tua saya, bapak saya sedang dirawat di rumah sakit Urip Sumuharjo. Semoga bapak saya diberikan kesehatan, pulih kembali, dan bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita mereportase berita, itu kita bisa mengambil sebuah topik penting yang kita sampaikan kepada orang banyak. Jadi langsung saja ya, kita tanpa basa-basi menyampaikannya, langsung kita to the point, kemudian fokus kepada berita yang kita sampaikan. Kalau memang berita itu tentang berita ada seseorang yang sakit, siapa yang sakit, kemudian namanya siapa, umurnya berapa, kemudian sakit apa gitu ya, dan juga bisa saja ya tadi bisa minta doanya juga bagus juga. Ya, saya kira begitu. Kemudian selanjutnya saya minta Saudara Anggi Triwulan. Silakan Anggi. Anggi Triwulan. Halo? Ada Anggi? Kemana ini Anggi? Kalau begitu sebelum ada Anggi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengabarkan laporan cuaca siang hari ini di Bandar Lampung pukul 13.27 waktu Indonesia Barat sekitar 32 derajat Celcius. Kemungkinan diperkirakan pada hari ini tidak mengalami hujan ataupun mendung karena cuaca pada siang hari ini kemungkinan begitu sangat terang dan indah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Saudara Abdul Rashid untuk membaca beritanya ataupun melaporkan berita yang dimiliki pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pemirsa. Selamat siang pemirsa seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Abdul Rashid Siddiq yang akan memberikan berita terbaru dan teraktual untuk Anda. Pada tanggal 29 Juni telah terjadi banjir di Sungai Grojok, tepatnya di Jalan Mayor Salim Batubara. Penyebab banjir tersebut menurut saksi adalah karena hujan deras yang tidak kunjung berhenti. Kemudian di saluran airnya itu tersumbat oleh sampah. Tapi alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa karena banjir tersebut. Sekian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus. Selanjutnya saya minta Marta, silakan Marta untuk menyampaikan beritanya, silakan berita yang dimiliki. Ada Saudara Marta? Ya, silakan. Boleh. Ya, silakan. Selamat siang, bersama saya Marta Nina Putri akan membawakan melaporkan berita terkini mengenai sistem pembelian pertalite dan solar bersubsidi. Ada cara baru membeli pertalite dan solar bersubsidi dan uji coba pendaftaran pembelian BBM ini melalui sistem My Pertamina mulai tanggal 1 Juli 2022 berlaku untuk memiliki kendaraan roda 4. Pada tahap pertama, pemerintah melalui PT Pertamina menerapkan di 11 kota dan kabupaten di bulat banget. 5 provinsi meliputi Sumatera Barat, Jawa Barat, di Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan juga Sulawesi Selatan. Pemilik kendaraan roda 4 bisa mendaftar melalui laman di tempat My Pertamina ID setelah terkonfirmasi dan terdaftar. Pengguna akan mendapatkan QR kode atau kode barcode untuk pembelian BBM bersubsidi pertalite dan juga solar. Setelah itu, saat membeli BBM bersubsidi pertalite dan solar di SPBU atau pom bensin, pengguna maka menggunakan kode barcode tersebut bisa disimpan di galeri handphone. Nantinya, QR kode itu tersebut akan dicocokkan datanya di SPBU yang sebelum Pertamina melayani transaksi di pertalite di solar. Jika
Jika tidak membawa ponsel saat membeli BBM, jadi maka pengguna tidak perlu khawatir karena kode barcode ini bisa di-print atau dicetak di kertas lalu ditunjukkan oleh petugas SPBU. Berikut laporan terkini dari saya, Mas Tadinya Putri, kembali ke pembawa berita. Siapa bawa berita? Ya, baik. Terima kasih. Ini si Marta, bagus juga Marta. Mudah-mudahan bisa menjadi calon reporter betul ya. Selanjutnya silakan yang ada di ruang kelas. Siapa yang duluan ini? Ya, dibuka ininya. PBI 123 ya. Oh ya bisa juga. Silakan siapa dulu? Setelah Marta siapa? Ayo, PBI dulu. Siapa ini namanya? Rindi, Pak. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama Rindi Tribanwati pada berita terupdate, yaitu pada saat ini terjadi kecelakaan beruntun diakibatkan karena kemungkinan banyaknya lubang-lubang di jalanan yang ternyata tidak sebagus jalan biasanya. Yang seharusnya jalan-jalan tersebut dibenarkan agar tidak terjadi kecelakaan di daerah-daerah tertentu. Dan kecelakaan menimbulkan beberapa korban, yaitu 2 diantaranya cedera luka ringan yang sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Mungkin berita itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Ya. Terima kasih, Rindi. Kemudian selanjutnya siapa lagi? Silakan. Selanjutnya masih ada kelompok Abdul Rasid masih ada di sana? Ya, silakan. Halo, yang ada di kelas tadi, silakan. Iya, Ini Pak, ada Pak, Rina Pak. Ya, silakan. Tentang skincare, Nasdem. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini ada berita, yaitu tentang mengenai skincare yang bisa mencerahkan wajah dan bisa lebih lembab, wajahnya akan lebih cerah, terus lebih bernutrisi, lebih sehat. Apa sih nama skincare dari skincare tersebut, yaitu dari Airlux Beauty Care. Untuk teman-teman mungkin bisa yang ingin memiliki kulit wajah yang sehat, yang halus dan bernutrisi, bisa hubungin saya ya. Itu. Ya, ini tidak apa Pak, mengulang itu kemarin ya, atau menawarkan produk. Ya, jadi bisa jadi memasarkan produk salah satunya. Nah, coba sekarang reportase berita. Coba siapa nama Cynthia ya? Nama Cynthia nggak ada Pak. Siapa namanya? Rika Pak. Rika, coba Rika. Kalau Anda menyampaikan berita, reportase berita. Setelah ditemukan produk skincare yang tidak baik bagi ini, yang menimbulkan telah ditemukan. Mulai dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri ingin menyampaikan berita terbaru mengenai skincare yang mengandung merkuri yang bisa menyebabkan kulit wajah menjadi berkelupas, terus bintik-bintik hitam dan menimbulkan flek hitam karena telah menggunakan skincare yang bermerkuri tersebut. Dan skincare tersebut telah disita oleh badan BPOM dan telah dimusnahkan. Jadi tidak ada
yang akan terkena dampak dari skincare bermerkuri tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, selanjutnya siapa? Supriyadi. Mana Supriyadi? Supriyadi ada? Atau yang lain sebelum Supriyadi? Tadi siapa ini yang di PBI? Di PBI 123 siapa tadi? Ayo silakan. Ya, silakan. Ya, Pak Umi Fauzia. Ya, Fauzia, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya Umi Fauzia ingin membawakan berita tentang pendidikan. Baiklah, anak-anak di SD Desa Mekarjaya, Kabupaten Muara Enim, jika pasca turun hujan, harus berjuang lebih keras dalam menuntut ilmu. Mereka harus berjalan kaki tanpa menggunakan sepatu dalam kondisi lumpur dan becek dengan jarak tempuh mencapai 5 km untuk belajar di sekolah dan menggapai cita-cita mereka. Selain akses jalan yang rusak, kondisi sekolah juga sangat mengkhawatirkan. Minimnya pelajar di wilayah desa tersebut ditambah bangunan kelas dalam kondisi rusak, membuat sejumlah siswa sekolah dalam negeri 12 ini terpaksa digabung dengan siswa kelas lain. Hingga kini sarana dan prasarana sangat minim, seperti kelas yang rusak dan perpustakaan yang kurang buku. Selain itu, sekolah ini mempunyai tenaga pengajar 8 orang. Menurut pihak sekolah, mereka sudah sering melaporkan kondisi sekolahnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang. Namun sampai saat ini belum ada perhatian sedikit pun dari pemerintah setempat. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya Dinda, silakan. Dinda Okta. Dinda, silakan. Halo Dinda, ada? Dinda Okta Bella. Silakan untuk menyampaikan berita yang dimiliki. Adakah Dinda? Sebelum Dinda, silakan Nur Halimah. Oh, Dinda ada. Silakan Dinda. Ya. Tadi menyampaikan berita ya Pak ya? Ya, ini menyampaikan berita. Ini Anda mereportase berita ya, sebagai seorang reporter. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan suatu berita singkat tentang politik. Dilaporkan Adi Mazhardi ke KPK, ini respon Ganjar Pranowo. Solo, Poros Nasional Pemberantasan Korupsi PNPK. Melaporkan sejumlah menteri hingga kepala daerah ke KPK. Salah satu yang dilaporkan adalah Ganjar Pranowo. Ganjar merespon laporan yang dilakukan Adi Mazhardi dan kawan-kawan tersebut. Ganjar Pranowo dilaporkan atas diduga terlibat dalam korupsi EKTP. Presidium PNPK Adi Mazhardi mengatakan KPK seharusnya dapat menuntaskan semua dugaan tersebut agar nama-nama pejabat itu jika maju dalam Pilpres 2024 bersih. Nah, kami berharap dari kasus-kasus ini sehingga ada sejumlah nama di dalamnya yang kami laporkan itu. Contoh misalnya kandidat-kandidat yang ramai sekarang ini di Pilpres pertama soal Ganjar Pranowo, apakah benar dia terlibat EKTP atau tidak. Dan ini harus dibahas juga, kata Adi Mazhardi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Kamis 6 Januari 2022. Atas pelaporan yang dilakukan Adi CS tersebut, Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah memberikan respon singkat, yaitu saya komen apa ya, demikian disampaikan Ganjar kepada yang menghubunginya untuk meminta pendapat terkait laporan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan untuk selanjutnya. Siapa lagi yang memiliki berita? Ada yang belum menyampaikan berita? Tadi silakan. Halo, ada yang belum menyampaikan berita? Silakan. Tadi itu siapa? Dinda.
Ya, Dinda, silakan. Oh, Dinda sudah ya? Dinda sudah. Siapa lagi? Dinda yang belum? Dinda sudah. Siapa lagi selain Dinda yang belum menyampaikan beritanya? Silakan. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Eka Saputri. Di sini saya akan menyampaikan berita mengenai remblong mobil Ferrari mewah hantam pembatas jalan. Kecelakaan kembali terjadi di ruas tol Cipali, tepatnya pada malam hari 4 Maret 2015. Kecelakaan ini dialami oleh sebuah mobil yang dikendarai seorang anak muda bernama Agus. Penyebab utama kecelakaan mobil ini karena sang pengemudi berencana dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Saat ini sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Pengemudi tiba-tiba tidak bisa mengendalikan mobilnya karena rem yang blong. Akibatnya mobil Ferrari bernomor polisi B3641AH itu menabrak pembatas jalan. Untungnya sang pengemudi langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi yang belum? Ya, silakan. Saya, Pak. Silakan. Perkenalkan, saya Nurul Falah. Jadi saya akan memulai Kembali lagi bersama berita pada siang hari ini. Yaitu telah ditemukan pelaku pembunuhan perempuan yang ditemukan tewas tak berbusana di Hotel Hasma Jaya pada Rabu sudah tertangkap. Pelaku adalah seorang redivis. Pelaku bernama Abdul Rashid. Yang bener dulu, Wak. Warga Nganjuk. Adapun modus operandi perbuatan pelaku melakukan penganiayaan dengan membekap daripada korban saat di kamar mandi. Korban ditemukan tewas pada Rabu. Korban ditemukan tewas dengan pintu terkunci dari luar. Setelah ditemukan, proses evakuasi dan dilakukan penyelidikan. Akhirnya pelaku berhasil diringkus kurang dalam waktu 2 minggu. Pelaku diringkus di Terminal Jombang. Baik, Pak, terima kasih. Ya, silakan. Yang lain kalau masih ada. Masih ada yang lain? Si Supri, mana Supri? JP? Halo? Iya, Pak. Ya. Si Supri JP mana? Atau yang lainnya? Mas Supri tidak join, Pak. Tidak join. Baik. Saudara, jadi Anda sudah menyampaikan reportase berita. Jadi reportase itu sendiri sebetulnya adalah sebuah kegiatan berupa pemberitaan ya yang Anda sajikan secara lengkap sebetulnya tentang suatu fakta dari peristiwa yang Anda lihat langsung. Nah, seperti itu. Nah, hal yang biasa diberitakan di dalam sebuah reportase berita itu adalah sebetulnya fakta-fakta lapangan yang terjadi pada peristiwa tersebut. Misalnya tadi Anda langsung di tempat kejadian menyampaikan berita tentang sesuatu kejadian dari itu. Nah, kemudian selain fakta lapangan, juga hal yang dapat Anda beritakan dalam reportase berita itu adalah hasil investigasi yang telah Anda lakukan sebelumnya. Misalnya Anda menginvestigasi terhadap orang-orang yang mungkin Anda minta beritanya, misalnya minta informasinya tentang suatu hal, tentang suatu kejadian, peristiwa, dan lain sebagainya. Nah, orang yang membawakan berita reportase itu sebetulnya disebut reporter ya. Tuh. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang reporter, berarti Anda harus mampu mereportase berita.
Nah, jika Anda melihat berita di TV atau live streaming ya, nah biasanya seorang reporter itu kan dia akan mendatangi langsung tempat terjadinya peristiwa itu. Itu. Tapi untuk latihan kan tidak apa-apa, Anda spontanitas saja untuk menyampaikan reportase berita itu, dan Anda bisa menyampaikan apa saja untuk latihan ya, untuk membuat ya berbicara Anda lebih terampil. Jadi semata-mata agar keterampilan berbicara kita meningkat ya. Nah, jadi reporter itu sebetulnya ia akan mengumpulkan data-data fakta ya. Nah, data-data tersebut dapat berupa suasana tempat tadi ya, hasil wawancara dengan orang yang berada di tempat, juga pengamatan tempat secara langsung dan sebagainya. Nah, itulah setelah terkumpul data-data tersebut, barulah disampaikan kepada halayak ramai. Ya, seorang reporter menyampaikannya itu bisa jadi melalui radio, televisi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian data dapat juga dicatat maupun direkam ya. Ingat, jadi data yang Anda peroleh dapat Anda catat maupun Anda rekam. Yang selanjutnya Anda susun untuk diberitakan. Nah, saudara, biasanya reportase pada saluran TV berita ini bersifat live atau on air. Jadi bisa jadi misalnya ada banjir ya, misalnya banjir di Bandar Lampung, langsung Anda terjun ke lapangan, Anda langsung memberitakan kejadian peristiwa banjir bandang tersebut misalnya. Nah, artinya berarti reportase tersebut menyampaikan sebuah kejadian secara langsung pada waktu itu juga ya. Namun saudara, ada juga yang bersifat on demand. Artinya on demand ini bahwa reportase yang Anda sampaikan itu akan disiarkan saat berita tersebut dimunculkan pada sebuah acara. Bisa jadi misalnya itu Anda rekam dulu, kemudian nanti pada acara-acara tertentu Anda bisa menyampaikannya ya. Nah, perlu Anda ketahui juga bahwa hasil dari sebuah reportase itu sebetulnya dapat menjadi dua bentuk ya. Yang pertama itu bentuk tulisan, bisa berupa artikel, berita, dan sebagainya. Dan yang kedua ada video. Jadi reportase ini tidak harus selalu bersifat baku, yang seperti sering terlihat pada saluran TV berita ya. Nah, pernah juga kan kita melihat acara seperti My Trip, My Adventure misalnya ya, dan wisata kuliner. Pernah tidak ini siapa Marta melihat di TV misalnya ada wisata kuliner. Jadi bisa jadi seperti itu. Misalnya Anda bisa menyampaikan keindahan wisata Pahawang misalnya dan sebagainya. Langsung Anda ini sampaikan. Kemudian saudara, termasuk acara-acara TV itu sebetulnya di dalam penyampaian reportase beritanya itu bisa dilakukan ya bersifat menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Jadi kalau acara-acara TV itu bisa dikategorikan ke dalam reportase juga ya. Nah, di dalam video reportase itu video Anda itu harus dapat menunjukkan atau menyampaikan data-data lapangan yang tentu saja valid ya, jangan berbohong. Jadi betul-betul berdasarkan fakta dan juga suasana yang sedang terjadi itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selain data yang valid juga, pengambilan video reportase atau video reportase berita ini juga perlu Anda perhatikan ya beberapa aspek teknisnya untuk menunjang data yang Anda sajikan ya dalam video tersebut. Nah, saya kira itu saudara, untuk hari ini saya kira cukup untuk latihannya ya. Saya minta Anda untuk mencari berita betul-betul langsung di lapangan, kemudian Anda rekam ya. Ajak tetangga Anda untuk merekamnya. Itu. Saudaranya boleh, temannya boleh, siapa saja lah direkam, kemudian kirim ke, nanti setelah direkam kirim ke email saya ya, dalman.bangka, yang satunya lagi, jangan dalman.bangka@gmail.com, tapi dalman
umr2021@gmail.com ya. Kirim ke email tersebut hasilnya. Nanti akan saya nilai untuk nambah nilai Anda tentunya ya. Ya. Baik, Bapak. Ya, baik. Selanjutnya sebelum saya tutup ada yang ingin Anda tanyakan silakan. Oh ya, durasinya ya. Durasinya ya minimal 2 menit lah. Jangan pula 2 patah kata sudah selesai.